Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Wa yusannu antakunal khutbatu balighatan. Disunahkan bahwa adalah khutbah itu balighah. Balighah artinya sangat menyentuh. Balighah kalau bahasa lafzinya, balighah penuh dengan makna balagh, artinya sangat memberi kesan. La mubtazila rokika, la mubtazila, tidak menggunakan bahasa yang rendah, dan rokika. Nah, ini perlu kepada kamus. Diucapkan dan susah diucapkan dan kacau. Mubtazilah tidak bahasa yang mubtazilah rokika, susah diucapkan dan kacau. Kacau ya. Nah, bahasa kacau, berepotan. Mubtazilah bahasa yang rendah, bahasa yang tidak tidak bermutu, seperti cerita-cerita di lapau. Nah, guyonan-guyonan ketika ceramah itu bahasa mubtazilah. Jadi disunahkan khutbah itu bahasanya balighah, berkesan, banyak maknanya. Bukan bahasa yang kualitas rendah, yang rokika, yang kacau, atau yang susah diucapkan. Karena kata-kata itu la tu'assiru fil qulub, enggak akan memberi pengaruh kepada hati. Termasuk bahasa-bahasa modern. Nah, di tengah masyarakat orang kampung, kaum muslimin, jamaah Jumat dimuliakan Allah, kita masih bersosialisasi dengan cara memantapkan komunikasi. Kemudian tidak perlu juga kita introspeksi diri supaya kita tidak frustasi. Nah,
karena orang frustasi cepat mati. Ini bahasa-bahasa yang masyarakat susah pahamnya. Itu termasuk bahasa rokika, walaupun bahasa mahal menurut sebagian kalangan. Nah, itu rokika. Karena nggak boleh pengaruh dalam hati. Berilah ucapan yang mudah dipahami. Maka salah satu ustadz viral itu karena bahasanya mudah dipahami oleh pendengar. Padahal materi pengajiannya biasa-biasa saja, cuman bahasanya mudah dipahami. Kemudian mafhumah, mudah dipahami, ay qaribatan minal afham, dekat kepada pemahaman. La gharibah, bukan bahasa asing. Wa wahsiyah, dan bahasa aneh. Bahasa asing dan aneh. Bahasa asing itu ya asing di telinga masyarakat. Bahasa aneh itu apalagi hari ini banyak bahasa-bahasa aneh yang diciptakan oleh mereka masing-masing. Contohnya katrok, bucin, kemudian enggak PW. Itu kan bahasa-bahasa kepo. Apaan itu? Itu kalau untuk pakai dalam khutbah itu orang kampung apalah dibilang. Nah, itu termasuk bahasa wahsiyah. Fa innaha la yantafi'u biha aksarun nas. Sesungguhnya bahasa-bahasa itu tidak mengambil manfaat dengannya oleh kebanyakan manusia. Banyak orang yang tidak bisa mengerti. Kemudian qasirah, pendek. Khutbah itu pendek. Li'anna tawila tamallu, karena khutbah panjang membuat bosan. Nah, pendek itu ya 20 menit. Itu udah pendek itu. Yang panjang ini 2 jam. Ngaji kitab 2 jam. Ya kalau khutbah 2 jam, coba dengar tuh. Apa yang bisa diambil oleh orang yang duduk dalam bayan masyayikh? Terus saya duduk itu, yang saya ingat yang pertama itu lupa setelah akhir bayan. Pada saat dah dengar bayan, dah punya strategi. Strateginya tidur ketika masyayikh, bangun ketika terjemahan. Artinya gini mata, karena kita nggak ngerti juga kan bahasa India panjang lebar begitu. Tambah lagi nanti mubayin mutarjimnya. Itu pun sulit untuk dipahami kecuali kalau dicatat. Nah, jadi khutbah itu qasirah, ringkas. Di dalam hadis Imam Muslim, atilus shalah wa aqsirul khutbata. Panjangkan solat, pendekkan khutbah. Dengan maksud kata beliau, uksurul khutbah. Panjangkan solat, pendekkan khutbah. Khutbah itu jangan panjang tapi pendek. Dengan maksud. Ibarat Imam Muharrar sama dengan wajiz. Ma'ilatun ilal qasr, cenderung ke pendek. Nah, bukan pendek tapi cenderung ke pendek. Artinya mutawassithah, sedang. Jadi kalau di total khutbah dengan 2 rukunnya, dengan 2 khutbahnya itu setengah jam, itu udah pas sekali. Sebagaimana mengibaratkan dengannya, ya Imam Nawawi dengannya kalimat mutawassithah oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudah sama dengan Asar Raudah. Dan meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Jabir bin Abdullah, adalah salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qasdan, sederhana. Wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya Nabi juga sederhana, artinya mutawassithah. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan fi syai'in minha, tidak menoleh ia si khatib ke kanan tidak ke kiri pada sesaat pun darinya khutbah. Ini susah dipraktek kalau di biro.
Nah, kalau masjid lain aman, apalagi masjid tawakal. Itu kalau kita lihat ke belakang tu nampak kiri kanan. Coba antum naik di mimbar berok, lihat ke depan pendek, enggak lihat kiri panjang situ. Jadi bisa harus menoleh kiri dan kanan. Yang pada hukumnya adalah tidak dianjurkan si khatib menoleh kiri dan kanan. Tapi karena kondisi dan keadaannya, masjidnya pendek ke belakang, panjang kiri kanan, akhirnya kita melirik juga kiri atau kanan. Tapi seharusnya khatib itu fokus ke depan. Nah, ini kayaknya bagus ini bagi orang demam panggung. Nah, kan nggak berani lihat kiri kanan, dia ke depan saja, atau menaku aja ke bawah sambil lihat jempol, bergerak atau enggak jempolnya. Wala simalan bal yastamiru, akan tetapi selalu ia seseorang ala ma taqaddam, atas apa yang telah terdahulu, minal ikbali alaihim, dari menghadap kepada mereka jamaah sampai selesainya khutbah. Artinya disunahkan hal demikian. Wa yusannu lahum ayyaqbalu alaihi, disunahkan bagi mereka jamaah, mereka menghadap kepada khatib hakada, mendengarkan baginya khatib. Jadi yang ada di ujung-ujung masjid itu jangan menghadapnya ke kiblat, tapi mutar. Nah, mutar menghadap ke mimbar. Jangan hanya fokus lihat aja ke depan sambil menaku, tapi putar duduknya, lihat ke khatib ke sana. Nah, nanti kita sambung pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'tamidu ala sayfin, disunahkan ya'tamida atau kepada antakuna, disunahkan bahawa berpegang ia khatib di atas pedang, bahawa bertekan ia khatib di atas pedang, au asa atau tongkat, wa nahwi dan seumpamanya. Meriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sesungguhnya Nabi SAW itu qoma, berdiri ya Nabi SAW dan khutbah Jumat, mutawakkian ala asa au qausin, bertekan ya Nabi atas tongkat atau busur. Ini mimbarnya ada tongkatnya, tapi enggak boleh dipegang, dipakuin ke mimbar. Nah, itu perangai salah satu pengurus. Nah, warawah, diriwayatkan juga sesungguhnya Nabi SAW bertekan atas pedang. Oh, ini lebih keren lagi. Khutbah, tangan kiri tekan atas pedang. Berkata ia sahibul kifayah dan kitab kifayah, wa illam yathbut, walaupun tidak tetap ia pedang, maka dia semakna dengan busur. Wal hikmatu fi dzalik, hikmah dalam hal demikian adalah apa hikmahnya? Hikmah dalam hal demikian adalah isyarah kepada anna hadzal dain, sesungguhnya ini agama qoma bis-silah, itu tegaknya dengan pengorbanan pedang, dengan pengorbanan darah atau senjata. Wa istahabbu ayakuna dzalika fi yadihil yusra. Nah, disunahkan bahwa adalah demikian tongkat atau pedang di tangannya yang kiri. Ka'adati mayuridu darba bisayf, seperti kebiasaan orang yang ingin memenggal dengan pedang. Kebiasaan orang menggang dengan pedang itu pegang dengan tangan kiri. Ini kita nggak biasa dengan tangan kiri. Nggak ada yang tangan kiri di sini.
abu kanan. Dan melempar dengan panah, melempar dengan busur. Nah, kalau udah busur ya kiri, busur panah yang kiri. Wa yusghilu yadahu yumna, dan menyibukkan ia seseorang akan tangan yang kanan di tepi mimbar. Ada bibir mimbar tuh, taruh situ. Tangan kanan di tepi bibir mimbar. Fa illam yajid syai'an, maka jika tidak menemukan ia seorang akan sesuatu, mimbarnya sederhana sekali, hanya kayak tangga saja seperti mimbar kita tuh. Pegang di mana? Mimma dzukir, dari yang disebutkan, ja'alal yumna alal yusra, meletakkan ia seorang akan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, pegang dua tongkat. Au arsalahuma, atau melepaskan ia seseorang akan keduanya dua tangan. Maaf, apabila tidak mendapatkan ia seorang akan sesuatu, mimma zukir, dari yang telah disebutkan tadi, tongkat nggak ada, mimbar nggak ada, mik juga nggak ada, busur nggak ada, pokoknya nggak ada semuanya. Miknya sudah kayak gini nih, nggak boleh pegang lagi. Maka dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini khutbahnya. Seperti orang sholat. Atau lepaskan ke bawah. Wala ya'basu bihima, jangan main-main dengan dua tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin, jamaah Jumat makan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 3, menghimbau kepada kita semua. Nah, enggak berhasil mandi tadi. Nah, fa'bas. Sedang khutbah ngupil. Nah, sedang khutbah jangan main gitar. Nah, itu hati-hati sekali. Nah, kan ada bayan tuh sering. Ini sedang bayan main sarung. Nah, dimainin sarungnya. Enggak sadar dah keangkat. Nah, tangan santai saja. Jangan memainkan sesuatu. Wa yakunu julusu bainahuma, dan adalah duduknya si khatib antara dua khutbah nahwa suratil ikhlas, lebih kurang ukuran surah al-ikhlas. Artinya disunahkan demikian, bukan ukurannya saja, tapi sunnah membaca surah al-ikhlas ketika duduk. Wakilah pendapat yang kedua, wajib ia membaca surah al-ikhlas. Wakilah wajib ia ukuran surah Al-Ikhlas, maka tidak boleh kurang darinya surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas tambah dengan doa-doa. Wa idza faragha minal khutbah, apabila telah selesai ia seorang dari khutbah, syara'al muadzinu fil iqamah, masuklah muazzin dalam iqamah. Selesai khutbah langsung muazzin iqamah. Ketika muazzin iqamah, badaral imamu, bersegeralah pak imam, artinya khatib, liyabalugha al-mihraba ma'a faraghih. Atau imamnya di sini beda nih. Bersegeralah imam supaya sampai ia imam ke mihrab bersamaan dengan selesainya muadzin dari iqamah. Begitu menjaga tertib dan mualat antara khutbah kedua dan solat. Selesai khutbah langsung iqamah. Ketika iqamah, pak khatib turun mimbar langsung ke sejadah. Selesai iqamah, khatib sudah ada di sejadah. Iqamah selesai, khatib imam sudah ada di sejadah. Nah, sudah pasang mic. Kalau pakai mic, fa yasra'u fi shalah, lalu dia masuk dalam ibadah salat. Wal makna fi dzalikal mubalaghah, makna dalam demikian penekanan,
Maksud dalam demikian penekanan itu untuk memastikan mualat yang telah terdahulu. Itu pentingnya mualat. Jadi yang buang-buang waktu, ini iqamah dibiarin saja, muazzinnya iqamah, mic belum dipasang, dia selesai iqamah baru cari mic mana. Nah, ini imam tidak tahu sunnah. Nah, seketika si muazzin memandangkan iqamah, orang yang menjadi imam, khatib yang menjadi imam sudah menyiapkan diri, mic dah tahu di mana. Nah, di dalam kitab Syarah Muhadzab disunahkan baginya khatib bahwa mengambil ia khatib waktu turun dari mimbar setelah selesainya iqamah. Itu ada juga pendapat dalam Syarah Muhadzab begitu. Disunahkan bagi khatib bahwa mengambil ia khatib, artinya mengambil ancang-ancang untuk turun dari mimbar setelah selesai iqamah. Dan mengambil oleh muazzin, wa ya'khudhul muadzinun fil iqamah. Muazzinuna atau muazzinu? Hah? Muazzinuna. Taufik ke sama? Pakai ada waw nun. Muazzinuna. Banyak ya? Banyak muazzinnya. Nah, ini cerita kan satu masjid, kok muazzinnya banyak? Ya betul. Wa yakhuzul muadzinuna fil iqamah. Mana ceritanya tuh? Dan mengambil oleh para muazzin dalam memandangkan iqamah dan sampai ia khatib akan mihrab bersama selesainya iqamah. Ini redaksi dalam kitab Syarah Muhadzab. Saya ulang, ada kembali domain yang salah. Di dalam kitab Syarah Muhadzab disunahkan baginya imam atau khatib bahwa dia mengambil untuk turun dari mimbar akiba farawiha, setelah selesainya khutbah. Nanti yang salah kembali domainnya. Dan mengambil oleh para muazzin untuk iqamah dan sampai ia si khatib ke mihrab bersamaan dengan selesainya iqamah. Intaha, habis ia perkataan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Fafihi, maka di dalam Syarah Muhadzab tersebut tasrihun bistihbabi madzukir huna, ada penjelasan yang jelas, tasrihun penyampaian yang jelas dengan disunahkan sesuatu yang telah disebutkan di sini. Nah, hal-hal yang disebutkan di sini itu semuanya disampaikan secara jelas oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Kitab majmuk ya? Hah? Kitabnya majmuk? Yang mana? Wa fi Syarah Muhadzab bukan? Wa fil majmuk? Hah? Enggak ada. Yang itu yang majmuk. Bagaimana redaksinya? Hah? Oh, tulis halaman. Khair, insyaallah. Cuma kita sulit memahaminya. Muazzinnya berapa orang? Wa yaqra'u ba'dal Fatihah, dan membaca ia imam setelah Al-Fatihah fil ula pada rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, wa
Wa fi tsaniyati, pada rakaat kedua surah Munafikin, jahran, secara jahar, karena ittiba. Mereka akannya hadis oleh Imam Muslim dengan lafaz kana. Ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, itu membaca ya Nabi. Wa huwa zahirun fil jahri, dianya kata-kata yaqra'u itu jelasnya pada jahar. Di mana dalilnya jahar? Yaitu hadis tadi, kana yaqra'u. Kayak yaqra'u kan jahar. Meriwayatkan oleh dianya Imam Muslim juga, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi membaca pada salat Jumat akan sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini untuk hari ini, karena kalau Jumat hari ini kasihan yang punya seragam, nah pegawai, apalagi Jumat terlambat masuk waktunya, nah bakalan gak khusyuk. Astagfirullah, makan siang belum lagi, termasuk kantor. Nah, maka prakteknya adalah man kana yusalli bin nas falyukhaffif. Jangan baca surah Jumu'ah, jangan Munafikun, kecuali kalau salat Jumatnya di tempat yang memang tidak ada orang sibuk. Tapi kalau orang-orang hari ini pilihannya cuma sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Berkata Imam Nawawi dan kitab Raudhah, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah ini pada satu waktu, dan dua surah ini di waktu yang lain. Maka kedua-duanya adalah sunnah. Wa fiha, di dalam kitab Raudhah juga sama dengan asalnya Raudhah, lau tarakal jumu'ah fil ula, jikalau meninggalkan ia seseorang akan surah Jumu'ah pada rakaat pertama. Itu bukan Jum'ata ya, bukan surah Jumat, tapi surah Jumu'ah. Jikalau meninggalkan ia seseorang akan surah Jumu'ah di rakaat pertama, lupa dia, kebaca oleh dia An-Naba, kebaca oleh dia rakaat pertama Tabarak, ketika bangkit ke rakaat kedua qara'aha ma'al munafikin fit tsaniyah, membaca ya imam akannya Jumu'ah bersama surah Munafikin pada rakaat kedua. Begitu pentingnya membaca surah tersebut. Kalau kebaca yang lain sudah terlewat waktunya, diqadha surahnya. Akhirnya dua surah ada di rakaat kedua. Ini inna a'tayna masuk dalam surah Jumat. Mana rumusnya itu? Wallahu ahad masuk juga. Nah, walau qara'al munafikin fil ula, kalau seseorang kebaca surah Munafikin rakaat pertama, niscaya dia baca surah Jumu'ah rakaat kedua. Gunanya untuk apa? Supaya tidak kosong ibadah solatnya dari dua surah ini. Anda menjadi imam, bertanggung jawab kesempurnaan solat makmum. Jangan sampai karena ketidaktahuanmu makmum salat Jumat yang diantara mereka hanya Jumatan jamaah sekali seminggu, itu pun dapat kualitas yang tidak baik. Titik. Faslun. Yusannul ghuslu li hadiriha, disunahkan mandi bagi orang yang menghadirinya salat Jumat. Artinya liman yuridu hudural jumu'ah, bagi orang yang ingin menghadiri salat Jumat. Wa illam tajib alaihi, walaupun tidak wajib ia salat Jumat di atasnya. Yang penting siapa yang hadir salat Jumat sunnah mandi. Walaupun salat Jumat tidak wajib, seperti wanita mau salat Jumat mandi, musafir mau salat Jumat mandi, tapi jangan mandi di air panas. Nah, kalau mandi di air panas tambah belerang, itu kayak nggak mandi rasanya. Nah, betul-betul kayak nggak mandi. Nah, tambah pula khatibnya berbelerang. Udah komplit lah dua belerang.
Jadi cari mandi yang sejuk, yang menyegarkan. Khair. Wakila li kulli ahadin hadara aula. Ini pendapat kedua ni, disunahkan mandi Jumat bagi setiap individu, baik dia hadir Jumat atau tidak hadir. Ibu-ibu yang salat zuhur di rumah sunnah mandi Jumat. Itu pendapat kedua. Wa yadullu lil, ya Allah, wa yadullu lil awali, menjadi dalil atau menunjukkan bagi pembahasan pertama, bagi pendapat yang pertama sunnah mandi Jumat, oleh hadis Imam Bukhari dan Muslim. Bunyi hadisnya, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Apabila datang oleh salah seorang kalian menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Artinya idza arada maji'aha, apabila dia menginginkan mendatanginya salat Jumat. Dan hadis Imam Ibn Hibban dan hadis Imam Abi Awana, bunyi hadisnya, man atal jumu'ata minar rijal wan nisa falyaghtasil. Siapa saja yang ingin menghadiri salat Jumat dari kalangan laki-laki dan wanita, maka hendaklah dia mandi. Hadis inilah yang dijadikan dalil di atas sunnah mandi Jumat bagi yang mau hadir saja, baik laki-laki maupun wanita. Nah, wanita di sini mewakili orang yang tidak wajib Jumat. Wasarafal amru anil wujub wasurrifal amru ila anil wujub ila nadab. Wasarafal amru anil wujub ila nadab, hadithu, memalingkan perintah dari wajib ke sunat oleh hadis, memalingkan perintah dari wajib ke sunat oleh hadis berikut. Jadi kalau lihat zahir hadis, maka kita katakan mandi Jumat wajib, karena dia menggunakan fi'il amar. Al-aslu fil amri wujub. Tapi karena ada dalil yang memalingkan dari wajib ke sunnah, jadilah mandi Jumat sunnah. Mana hadisnya? Man tawadda'a yaumal jum'ah fiha wa ni'mat. Siapa saja yang berwuduk pada hari Jumat, siapa saja yang berwuduk pada hari Jumat, fiha wa ni'mat. Ha? Wabiha fabiha wa ni'mat. Nah, fabiha wa ni'mat, maka dengannya baguslah dia. Artinya wabiha wa ni'mat, cukuplah gitu. Itu bahasa kitanya. Nah, kau ada ambo seketek celik cukup untuk makan, maka bahasanya wabiha wa ni'mat. Nah, itu pas. Jadi yang berwuduk pada hari Jumat pas. Wa man irtasala, tapi siapa yang mandi, maka mandi lebih baik. Berarti mandi sunnah hukumnya, karena ada hadis ini. Kalaulah enggak ada hadis ini, maka mandi wajib. Apalagi ada hadis yang berbunyi ghusl jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mereka akannya hadis oleh Imam Abu Daud, dan selain Imam Daud menganggap hasan akannya hadis oleh Imam At-Tirmizi, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian kata-katanya musannaf fiha, wabiha, fabiha. Nah, ini dua kali salah dia ini. Fabiha, ati fabiha ay bis sunnati akhaz, maka dengan sunnah dia telah mengambil. Ay bima jawaztuhu minal wudu muqtasiran alaih, artinya dengan sesuatu yang aku bolehkan akannya dari wudu, itu dia membatasi di atasnya. Itu makna fabiha. Sedangkan nikmat artinya nikmatul khaslah, itu dah sebaik-baik perkara, au fi'lah, atau sebaik-baik perbuatan. Nah, cukuplah gitu. Itu makna fabiha wa ni'mat. Fabiha, maka dengannya sunnah, akhaza, dia telah mengambilnya.
wa nikmat, dan itu baik. Wal ghuslu ma'aha afdalu, tapi mandi bersamanya wudu tentu lebih baik. Khair. Wa yadullu litsani, menjadi dalil bagi pendapat yang kedua yang mengatakan mandi Jumat wajib, hadis Imam Bukhari Muslim yang berbunyi ghuslul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib terhadap setiap orang yang bermimpi. Maksud bermimpi di sini orang yang sudah balik. Wal muradu, yang dimaksudkan annahu sabitun talabu nadban lima taqaddam. Sesungguhnya mandi itu tetap menuntutnya mandi sebagai hukum tuntutan sunat karena alasan telah terdahulu. Ini bantahan daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang mengatakan hadis itu tetap dituntut sunnah, tidak menghasilkan hukum wajib karena alasan telah terdahulu adanya hadis yang mentakhsisnya. Nah, wa waqtuhu minal fajri, waktu mandi Jumat itu berawal dari fajar. Nah, waktu mandi Jumat itu berawal dari fajar. Selesai azan subuh berkumandang, ketika fajar terbit, dari sana sudah boleh mandi Jumat. Maka kalau orang-orang mau pergi ke kantor, nah, dia tidak sempat mandi lagi, maka boleh mandi jam 7 itu sekalian yang mandi Jumat. Nah, daripada enggak sama sekali, nah, mandi Jumat sekalian. Nah, anak-anak yang aliyah itu kan Jumat masih di sekolah. Nah, itu sebelum berangkat ke sekolah mandi Jumat pagi-pagi, karena waktunya sejak terbit fajar. Apalagi jam sekolah itu mandi jam berapa kalau pergi sekolah? Antum waktu ke SD mandi enggak pergi? Mandi jam berapa? 7. Menurut prediksi ini ya, jarang anak-anak SD itu mandi pergi sekolah. Kemudian saya ingat waktu SD, dalam sepanjang sejarah itu nggak pernah saya pakai baju bergosok pergi sekolah. Nah, ya karena zaman saya nggak ada listrik di rumah. Nah, mau gosok itu harus bakar tempurung dulu. Orang tua super sibuk, bukan super sibuk kena pegawai, karena di kampung. Jadi kalau ada nilai di rapor tuh kerapian, itu B aja nggak pernah A. Apa maksud dia tadi? Nah, kemudian takribuhu, masya Allah, li hadis Syekhain, karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim, manir tasala yaumal jumu'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat. Itu dalilnya yang mengatakan waktu mandi itu dari fajar. Mana istinbatnya, Bu? Yaumal jumu'ah. Kok di sana istinbatnya? Karena hari itu berawal dari fajar. Wasayati tamamuha, nanti hadis itu akan ada penyempurnaannya, akan datang kelengkapannya. Wa takribuhu min zahabihi afdalu, mendekatkan mandi dari berangkatnya seseorang ke Jumat lebih baik. Mendekatkannya mandi dari berangkatnya seseorang ke Jumat lebih baik. Nah, kalau rumus kita di sini, bangun tidur, mandi, langsung berangkat itu lebih baik, karena lebih segar. Li'annahu afdha ilal ghardi, karena mandi dekat-dekat berangkat itu lebih menunaikan kepada maksud. Afdha lebih memenuhi kepada tujuan. Apa tujuan mandi Jumat? Min intifa'ir raihatil kariha halal ijtima,
menghilangkan bau-bau yang tidak sedap ketika berkumpul. Nah, kumpul ramai-ramai di satu masjid, duduk rapat-rapat, kebetulan AC mati. Nah, ada yang nggak mandi, bagaimana perasaan tuh? Perasaan dia nggak ada masalah, ada biasa. Perasaan orang di sekitarnya menghilangkan konsentrasi. Jadi kalau mandinya dekat-dekat Jumat tentu lebih tertunai tujuan itu. Apalagi dia pakai parfum yang mahal untuk sholat Jumat. Masya Allah, giginya senyum bening, kemudian keluar aroma harum, kemudian dari celah-celah jubahnya keluar parfum. Nah, semuanya serba wangi. Kemudian juga dengan selawatnya juga wangi. Semua jamaah dengan potensi yang sama, baju putih. Di tempat-tempat orang saya lihat, itu jangankan sholat Jumat, jangankan sholat Jumat, pengajian saja bisa diseragamin baju putih. Nah, ada pengajian itu di Kalimantan. Nah, guru bakhit itu semua yang hadir itu baju putih, peci putih, baju putih. Ini tempat kita nih sholat Jumat, ada yang pakai baju kaos, celana jeans. Nah, ketika dia ruku, ketika dia sujud, dia minta sumbangan. Dah tadi itu kota impak lewat, ini minta sumbangannya ketika sujud. Batal salatnya. Nah, kata minta sumbangan sedang salat. Anil ghusli, jika tidak mampu ya seorang mandi. Kenapa tidak mampu? Li nafadil ma, karena habis air. Kemarin hujan lebat, mesin mati, air habis. Ba'dal wudu'i, habis air setelah berwudu, atau likuruhin fi ghairi a'dha'i, karena luka pada selain anggotanya wudu. Luka pada selain anggota wudu. Tayammama biniyatil ghusli fil asahi, tayamum ya seseorang dengan niat mandi menurut pendapat ashab. Dia sudah wudu, air ada tuh wudu, cuman tuh mandi gak ada, maka tayamum, niat mandi Jumat. Dia luka-luka kecuali anggota wudunya, jadi wudu bisa disiram, maka dia tayamum, niat ganti mandi menurut pendapat ashab. Wa hazal fadilah, dan dia dapat fadilah dengan hal demikian. Wasani wa huwa ihtimal, wa huwa ihtimalun lil imam, dan dianya bertayamum itu bisa saja sunnah, bisa saja tidak, ihtimal bagi Imam Haramain. Menguatkan akannya pendapat oleh Imam Ghazali, annahu la yatayammamu, sesungguhnya orang yang tidak bisa mandi tidak perlu bertayamum. Enggak perlu mandimu, mandi sunat Jumat diganti dengan tayamum. Kenapa tidak perlu? Karena tujuan dari mandi tanazzuf, membersihkan badan, wa qat'ur rawaih al-kariha, membuang bau-bau yang tidak sedap. Tayamumu la yufidu hadzal gharda, tayamum tidak akan memberi faedah, ini maksud. Bukanlah setelah dia tayamum tambah wangi, dia bisa saja tambah kotor dia. Nah, itu pertimbangan. Kalau Imam Haramain kata beliau ihtimal, bisa saja sunnah, bisa saja tidak. Tapi Imam Ghazali justru menekankan enggak sunnah tayamum, kecuali kalau enggak ada air untuk wudu, baru wajib tayamum. Enggak ada air untuk mandi junub, baru wajib tayamum. Karena tujuan mandi daripada junub adalah menghilangkan hadas. Karena enggak ada yang menghilangkan hadas, maka diganti dengan tayamum. Mandi Jumat tujuannya bukan menghilangkan hadas, tapi membersihkan badan, dan itu tidak akan didapati dengan tayamum. Saya rasa bisa didapati dengan mandi parfum.
Artinya banyak ini dikit pakai parfumnya. Nah, Rexona aja dipakai. Nah, kecuali kalau non alkohol. Kalau non alkohol boleh, kalau alkohol jangan. Baca dulu komposisinya. Ada alkohol, najis. Ya, apa yang wangi? Parfum saja kasih. Hangus satu bakar. Cari deodoran namanya. Deodoran. Deodoran. Yang tidak ada alkoholnya. Nah, kalau buat sendiri bisa asam jeruk campur kapur sirih. Nah, atau amalkan sunnah, cabut bulu ketiak sekali 40 hari, maka nggak akan ada bau ketiaknya. Nah, menurut sebagian mitos, bukan mitos ya, perkataan orang-orang tua-tua, itu anak yang berbau ketiaknya karena waktu dia berak disusuin oleh orang tuanya. Berbau ketiaknya, tu berak disusuin. Nah, hari ini banyak anak-anak yang disusuin tu berak, karena beraknya ditampung dulu dan 2 kali baru buang. Mana perasaan anak yang bawa berak ke mana-mana? Kan aneh ya? Semakin modern semakin kotor gaya hidupnya. Ini dah berisi nih, belum penuh, biarin dulu, agak kasih aja makan. Padahal di bawah tu ada kotoran. Nah, nanti ketiaknya busuk. Bismillah. Naam. Wa minal masnuni, di antara mandi-mandi sunnah adalah wuslul aid, mandi hari Id. Wal kusufi, mandi untuk salat gerhana bulan matahari. Wal istisqai, mandi untuk salat istisqa. Lil ijtima'in nasi laha, karena berkumpulnya manusia baginya solat-solat di atas, sama dengan solat Jumat. Wa sayati waktu wuslul id fi babi, akan ada nanti penjelasan waktu mandi solat id di babnya nanti. Berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, yang kita baca cepat, mananya mudah, akan enak di kepala kan? Sejuk di kepala, enggak ada beban sama sekali. Berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dalam bab salat kusuf, wa yadkhulu waqtul ghusli lil kusuf bi awali, masuk waktu mandi untuk salat gerhana di awal gerhana. Kemudian di antara mandi sunnah adalah ghuslu li ghasilil mayyit, mandi bagi orang yang sudah selesai mandikan mayat. Musliman kana atau kafiran, muslim adalah mayat yang dimandikan atau kafir. Menyebutkan ia Imam Nawawi akan yang pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab dengan hadis Nabi yang berbunyi man ghassala mayyitan falyaghtasil. Hadis ini ada dalam Jami' as-Saghir. Siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Alasan para ulama karena khawatir orang memandikan mayat kena percikan najis. Mereka akannya hadis oleh Imam Ibnu Majah, manggap hasan akannya hadis oleh Imam At-Tirmizi, manggap sahih akannya hadis oleh Imam Ibnu Hibban, walaupun manggap dhaif akannya oleh Albani. Ada kita antum? Tinggal. Terus tinggal tulis. Nanti cetak tangan kurang. Wasarifu lil amri minal wujub hadis. Lihat hadis di atas, man ghassala mayitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Menurut kaidah usul al-amru al-aslu fil amri lil wujub, berarti wajib mandi setelah mandikan mayit. Lalu mana yang memalingkan dari wajib ke sunnah?
Wasarifu lil amri anil wujub, yang memalingkan perintah dari wajib ke sunnah adalah hadis Nabi yang berbunyi, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Tidak ada terhadap kalian di dalam memandikan mayit kalian itu kewajiban mandi apabila kalian memandikan akannya mayit. Hadis di sini mengatakan tidak ada kewajiban, hadis sana menyuruh mandi, maka dijamaklah dua hadis, berarti perintah di sana adalah perintah sunnah. Menganggap saya akan hadis oleh Imam Hakim sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Kemudian di antara mandi sunnah lagi adalah mandi majnun, orang gila, wal mughma alaih, dan orang yang pingsan atau penyakit ayan, idza afaqa, apabila telah sembuh kedua-duanya. Kenapa sunnah mandi? Karena bisa saja ketika gila dia junub, tapi kalau pasti junub wajib mandi. Bisa saja ketika gila dia terkena najis, bukan bisa saja, yakin kalau gilanya lama pasti banyak najis yang dia pegang. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuma alaihi, ada ya Nabi itu pingsan di atasnya Nabi. Yuma alaihi, dipingsankan di atasnya Nabi. Itu digunakan lafaz majhul tapi maknanya biasa, pingsan ya Nabi. Fi maradi mautihi, di saat sakit wafatnya Nabi. Fa idza afaqa, apabila Nabi sembuh, Nabi siuman, irtasala, mandi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qissal majnunu bil mughma alaih, dikiaskan orang gila dengan mughma alaih. Yang ada dalam hadis Nabi pingsan lalu Nabi mandi. Mana dalil orang gila sunnah mandi? Dikias kepada mughma alaih. Itu kias musawi atau kias aulawi atau kias satu lagi, kias aulawi, kias musawin, kias dilalah. Nah, kias mana ini? Kias aulawi. Yang pingsan saja sunnah mandi, apalagi yang gila. Nah, kenapa? Yang pingsan enggak sadarkan diri, enggak kemana-mana. Yang gila enggak sadarkan diri tapi kemana-mana. Mana lebih terancam kesuciannya? Hah? Yang gila. Kemudian disunahkan mandi lagi orang kafir apabila dia masuk Islam. Li amrihi, karena perintahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Qais bin Asim bil ghusli, dengan mandi lama aslama, tak kala masuk Islam ia Sayyidina Qais bin Asim. Begitu juga Sayyidina Tamamah bin Athal. Rawahuma, mereka akan kedua-duanya hadis oleh dua ibnu. Pertama Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban, wa ghairuhuma, dan selain keduanya dua ibnu. Walaysa amra wujubin, dan tidak ia itu perintah wajib. Tidak ia perintah Nabi kepada Sayyidina Qais, tidak ia perintah Nabi kepada Sayyidina Tamamah bin Athal, itu perintah wajib. Kenapa tidak wajib? Li'anna jama'atan aslamu falam ya'murhum bil ghusli, karena ada jamaah yang lain, ada masyarakat yang lain, mereka masuk Islam juga, lalu tidak memerintahkan ia Nabi akan mereka dengan mandi sebagaimana dia maklum. Nah, di antaranya Sayyidina Abu Quhafa, orang tua Sayyidina Abu Bakar. Ada Nabi suruh mandi? Apa yang Nabi suruh kepada Sayyidina Abu Quhafa? Hah? Menginai jenggotnya sama rambutnya. Sayyidina Abu Sufyan masuk Islam, Nabi enggak suruh mandi. Wa hadza haitsu lam ya'rid lahu fil kufri ma yujibul ghusla. Ini sunnah mandi bagi orang kafir apabila masuk Islam,
ketika tidak terjadi, ketika tidak berlaku baginya si kafir, baginya si mu'allaf fil kufri, di saat dia kafir. Apa yang tidak terjadi? Ma yujibul wusla, sesuatu yang wajibkan mandi dari janabah atau haid. Fa in aradalahu dzalik, kalau terjadi baginya si mu'allaf oleh demikian, wajib di atasnya mandi. Artinya kalau dia sudah baligh, kalau dia sudah berhaid, kalau ada pasangan suami istri masuk Islam, itu wajib mandi. Wala ibrata bi ghuslin mada fil kufri fil asahi, tidak dihitung mandi yang pernah berlaku di saat kafir maupun apa asal. Nah, mungkin dia ada mandi juga ketika dia kafir, selesai berhubungan, selesai junub, itu enggak dihitung ketika masuk Islam. Kemudian di antara mandi sunnah lagi adalah aghsalul hajj, mandi sepanjang ibadah haji. Wa satati fi babihi, nanti akan ada penjelasan di babnya nanti, bab haji. Nah, dari sekian mandi sunnah yang disebutkan, wa akaduha, yang paling ditekankannya, yang sangat dianjurkannya mandi sunnah itu adalah wuslu wasilil mayyit, mandi orang setelah memandikan mayit, mandinya orang yang memandikan mayat. Itu nomor 1, paling tinggi nilai. Kemudian mandi Jumat, wa akasahul qadim, membalik akannya pendapat oleh pendapat qadim, yang paling tinggi nilainya adalah mandi Jumat. Kemudian mandi orang memandikan mayit. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, al-qadimu huna azhar, pendapat qadim di sini lebih kuat. Nah, jadi secara umum pendapat jadid lebih kuat dari qadim, kecuali dalam beberapa hal. Salah satunya di sini, dalam urutan mana yang lebih baik, mandi orang memandikan mayat atau mandi Jumat. Kata pendapat jadid, mandi orang memandikan mayat. Nomor 2, mandi Jumat. Kata qadim, mandi Jumat lebih baik, lebih tinggi nilainya pada mandi setelah memandikan mayit. Di sini qadim yang kuat. Begitu juga dalam masalah waktu salat maghrib, pendapat qadim lebih kuat, yaitu sampai hilang mega merah. 6. Rajjahahul aksarun, mentarjih akannya pendapat qadim oleh mayoritas ulama. Wa ahaditsuhu sahihatun katsira, hadis-hadisnya mandi Jumat lebih hadis-hadisnya mandi Jumat itu sahih lagi banyak. Wahia, dan dianya itu hadis-hadis mandi Jumat sebagaimana di dalam kitab Raudhah. Minha, di antaranya hadis-hadis mandi Jumat adalah dua hadis Syaikhaini, Imam Bukhari dan Muslim, Sabiqaini, yang telah telu kedua-duanya di awal fasal. Awal fasal ini. Walaysa lil jadidi hadisun sahih, tidak ada bagi pendapat jadid hadis yang sahih yang mengatakan mandi orang yang memandikan mayit. Itu enggak ada hadis sahihnya, wallahu alam. Yakni minal ahadisit tolibati li ghusli ghuslil mayit, hadis-hadis yang menuntut bagi mandi orang yang memandikan mayit. Itu enggak ada hadis sahihnya. Bal waqtir fi sarhil muhadzab,
bal i'tarada fi syarhil muhadzabi ala Turmuzi fi tahassubin li hadis sabiq minha fa'ala tashihi Ibni Hibban lahu aula. Bahkan mengiktirad ia Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab atas Imam Turmuzi. I'tarada itu maknanya menyangkal, artinya mengkritik. Di dalam kitab Syarah Muhadzab ditujukan kepada Imam Tirmizi dalam hal tahassub, menganggap bagi hadis yang telah terdahulu darinya, hadis memandikan mayit. Itu hadis di atas. Nah, coba lihat hadis di atas. Apa bunyinya? Man wasala mayitan falyugtasil. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ketemu? Lihat dalam matanya, ghasilil mayyit, mandi bagi orang mandikan mayit, muslim ada dia atau kafir? Karena ada hadis man ghassala mayyitan falyugtasil. Hadis akan oleh Imam Ibnu Majah, maka hasan akannya oleh Imam Turmuzi. Penegasan menganggap hasan oleh Imam Turmuzi tersebut itu ditantang oleh Imam Nawawi. Nah, saya mau pastikan di kitab antum barisnya apa? Alat Turmuzi fi tahassubi. Tetapi juga tahassubi, bukan tahassuni. Tahsinihi. Fi tahsinihi. Tuh. Enggak pakai alif lam. Fi tahsinihi. Di kita antum fi tahassubi. Itu yang salah baca. Saya tulis. Yang betul fi tahsinihi. Jadi menantang, mengkritik ya Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab kepada kritikan disampaikan kepada Imam Tirmizi dalam hal apa? Tahsinihi, karena menganggap hasannya Imam Tirmizi bagi hadis yang telah terdahulu, minha, darinya hadis mandikan mayit. Hadis yang mana dimasukkan? Hadis yang tadi, man ghassala mayitan falyagtasil. Di sana hasanahu Turmuzi. Hadis itu dianggap hasan oleh Imam Tirmizi. Pentahsinan Imam Tirmizi itu dikritik oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Artinya hadis memandikan, hadis sunnah mandi bagi orang mandikan mayit, itu hadisnya ikhtilaf di kalangan ulama. Sementara hadis mandi Jumat banyak hadis sahihnya. Oleh sebab itu hadis mandi Jumat, hukum mandi Jumat kesunahannya lebih unggul dari orang yang memandikan mayit. Fa'ala tashihi Ibni Hibban lahu aula. Maka kalau Imam Tirmizi saja yang menganggap hasan hadis tersebut dikritik oleh Imam Nawawi, maka terhadap pentasihan Imam Ibnu Hibban bagi hadis tersebut tentu lebih layak dikritik. Karena sahih lebih tinggi pada hasan. Menganggap hasan saja dikritik oleh Imam Nawawi, apalagi kalau ada orang menganggap sahih. Titik. Jadi kalau memang enggak ada kitab yang betul tulisannya, memang kita bingung menerjemahkan.
tahassubihi, tahassubin di hadis sabi. Khair. Wa wajhur rafi'i wa ghairihi al-jadida. Wa wajhur rafi'i wa wajjaha rafi'iyu, dan memberi jalan, memberi metode berfikir, itu mana wajjaha, oleh Imam Rafi'i, oleh selain Imam Rafi'i, akan pendapat jadid bi anna lisyafi'i qadiman, dengan bahwa sesungguhnya bagi Imam Syafi'i pada pendapat qadim itu wajib mandi bagi orang memandikan mayit, tidak mandi Jumat. Nah, itu metode berpikir yang diberikan oleh Imam Rafi'i. Jadi kata Imam Rafi'i, sebetulnya Imam Syafi'i pendapat qadim beliau itu bukan lebih unggul mandi mayit, bukan lebih unggul mandi Jumat daripada mandi bagi orang memandikan mayit. Justru pendapat qadim Imam Syafi'i adalah wajib mandi bagi orang mandikan mayit, tidak mandi Jumat. Waktu ridha, ditantang kritikan, ditantang arahan Imam Rafi'i tersebut. Dengan apa ditantang? Bi annalahu qadiman, sesungguhnya bagi Imam Syafi'i di pendapat qadim juga ada wajib mandi Jumat. Nah, sesungguhnya bagi Imam Syafi'i di pendapat qadim beliau juga ada pendapat wajib mandi Jumat. Wa in kana hadza ghariban, walaupun adalah ini pendapat tu gharib, dan itu masyhur. Memang pendapatnya agak aneh mewajibkan mandi Jumat, tapi itu pendapat masyhur di kalangan murid Imam Syafi'i. Wa ulima mimma dzukir, diketahui dari pembahasan yang telah disebutkan, annahu taraddada fil qadim, sesungguhnya Imam Syafi'i itu ragu-ragu pada pendapat qadim tentang mewajibkan mandi kepada orang memandikan mayat dan mensunahkannya, sebagaimana nasabahu alaihi Rafi'i, menisbahkan akannya ragu kepadanya Imam Syafi'i di qadim oleh Imam Rafi'i. Wa asqatahu minar rawdah, menggugurkan ia Imam Nawawi akannya penjelasan di atas dari kitab Rawdah. Wa zakara fiha, dan menyebutkan ia Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah di antara faedah khilaf, anna man ma'ahu ma'un yadfa'uhu li aulan nasibih. Apa faedah khilaf? Apa salah satu faedah dari perbedaan pendapat, mana yang lebih baik, mandi Jumat kah atau mandi bagi orang mandikan mayit? Faedahnya apa? Di antara faedahnya adalah anna man ma'ahuma, sesungguhnya orang yang bersamanya ada air, dia bisa menyerahkan air tersebut kepada aulan nasibih, siapa yang lebih layak dengannya air. Nah, bisa dipahami? Ada satu orang budak atau musafir, dia baru saja menyelesaikan memandikan mayit, dan dia perlu air untuk mandi.
Ada juga satu kawan kita mau berangkat sholat Jumat, dia perlu juga air untuk mandi. Sementara kita hanya punya air cukup untuk satu orang. Nah, kita mau kasih air ini ke siapa? Orang memandikan mayit atau orang sholat Jumat? Itulah faedah khilaf tersebut. Nah, kalau Anda berpegang ke qadim yang mengatakan mandi Jumat lebih baik, maka lebih baik serahkan kepada yang mau berangkat Jumat. Kalau Anda berpegang pendapat jadid, serahkan kepada orang memandikan jenazah. Itu salah satu faedah khilaf. Jadi ketika ulama mengangkat salah satu faedah khilaf adalah supaya orang yang punya air bisa menyerahkan air kepada orang yang lebih layak, yang lebih besar pahalanya. Wa wajada mayuriduhu li husnil jum'ah, dan mendapatkan ia seseorang yang punya air, mayuriduhu, akan orang yang menginginkan ia akannya air untuk mandi Jumat, dan dia juga mendapatkan orang yuriduhu yang menginginkan ia akannya air untuk mandi dari karena memandikan mayit. Li ayyihima yadfa'u, kepada manakah dari dua orang tersebut dia serahkan air tersebut. Itulah salah satu faedah khilaf. Nah, berarti beramal perlu kepada perhitungan yang tepat. Maksudnya perhitungan tepat, kalau saya kasih sama si fulan, paling digunakan untuk beli pulsa, paling beli martabak, kayak beli rokok. Kalau kasih untuk fulan, oh dia beli kitab, begitu. Kalau saya bangun masjid, udah banyak masjid Kota Padang. Nah, yang belum ada adalah panti penampungan orang-orang yang tidak punya keluarga yang membiayai. Nah, itu yang belum ada. Panti asuhan sudah, masjid sudah, musola sudah, ada kebanyakan. Jangan lagi buat masjid musola di Kota Padang. Nah, begitu. Apa yang buat? Pondok untuk Abu. Oke, Taufik silakan. Jadi aku malah kalau sang imam juga dia tahu hukum-hukumnya, dia menyadari batal suami itu banyak, apakah konsekuensinya antara dirinya atau dengan jemaah gimana? Tapi dia menanggung semua dosa. Nah, jadi ada khatib yang selama ini sudah berkhutbah, dia nggak tahu bahasanya khutbah dia selama ini batal. Pasti batal atau masih ada khilafnya? Kalau masih ada khilafiahnya sudah aman saja. Seperti tadi itu, menurut satu kaul tidak perlu mualat dan bahasa Arab. Selesai dah, aman untuk yang sudah terjadi. Tapi kalau sudah sepakat semuanya batal, dia wajib mengqadha salat zuhurnya. Dan dia tidak perlu mengumumkan kepada makmumnya. Kenapa tidak perlu? Karena kalau diumumkan makmumnya wajib qadha zuhur gara-gara dia. Nah, anggap sajalah makmum itu makzur dalam hal tersebut. Karena tidak semua makmum bisa memastikan ini khutbah batal atau tidak batal. Yang kedua, dia salat taubat tiap malam karena telah menyebarkan ajaran sesat. Bukan menyebarkan ajaran sesat, karena dia telah mempraktekkan ibadah yang salah. Mempraktekkan ibadah yang salah secara sengaja hukumnya apa? Haram. Tapi karena nggak tahu nggak apa-apa. Nah, yang kedua, pakai bahasa, kalau misalnya orang misalnya atas dan berubah pakai bahasa Minang, itu bagaimana? nggak ada masalah. Atau batasan candaan gimana ada? Oh, candaan nggak ada batasan. Di dalam khutbah tidak ada candaan.
Nah, itu nggak ada sama sekali sana candaan. Pantun pun nggak perlu di situ. Nah, petata petiti juga nggak perlu. Nah, karena bahasa khutbah itu adalah bahasa baligha, mufhima, kemudian apa lagi? Ghaira arika. Nah, bahasanya simpel, mudah dipahami dan tegas. Nah, kaum muslimin yang jangan malu Allah Subhanahu wa taala, satu itu khutbah dan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, nah itu ceramah boleh lah. Kalau khutbah nggak ada rumus pantun, nggak ada candaan. Cuman kalau ada kalimat lucu di sana, silakan saja senyum. Tapi bukan candaan, cuma ada pas hadisnya itu ada yang lucu, yang bagaimana. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.